Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ibu-ibu dan akhwat fillah, a'azzakunallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masuk tanggal 26 Dzulqa'dah. Artinya kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Dan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya banyak musim untuk beramal saleh. Setelah kemarin kita diberi musim Ramadan untuk banyak beribadah, di samping puasa bulan Ramadan juga amalan-amalan lain. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal. Kita disunahkan untuk puasa 6 hari. Dan setelah itu kita akan diberi lagi dengan bulan Dzulhijjah. Tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan. Di antaranya adalah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin asyr." Wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar, wa layalin asyr, dan malam yang 10. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Dan ini diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan diri ataupun makhluknya. Karena itu semuanya adalah untuk menunjukkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, maka kita dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kita harus bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur, kafir, dia keluar dari Islam. Makanya ya kita berhati-hati ya ketika kita bersumpah, ya cukup dengan wallahi, demi Allah ya. Tidak perlu ditambah wallahi wa rasulillah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Ini kalau makhluknya. Ya, makhluk itu harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, fa huwa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Adapun Allah Subhanahu wa taala
maka kita tidak boleh ya bertanya dengan perbuatan Allah, dan kitalah yang nantinya akan ditanya. Ya, al-fajr ini tentunya waktu fajar adalah waktu perpindahan, ya, perpindahan malam ke siang. Ini juga merupakan waktu yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Dan juga ya, di situ ada banyak amalan-amalan yang perlu dan disunahkan kepada kita semuanya untuk dikerjakan. Kemudian walayalin ashr, dan malam yang 10. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-muradu biha asyru dzilhijjah kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubairin wa Mujahidun wa ghairuhum. Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lainnya. Memang di sini ibu-ibu dan akhwat fillah azakunallah, banyak ya terjadi ada perbedaan pendapat. Manakah yang lebih utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya. Kemudian ada yang menggabungkan bahwa kalau malamnya maka yang lebih utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, karena di sana ada satu malam yang malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Adapun siang harinya maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada siang hari bulan Dzulhijjah banyak amalan-amalan utama yang dikerjakan dan diamalkan ketika sedang menunaikan ibadah haji. Ya, misalnya wukuf, ya. Wukuf itu tanggal pinten, Bu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Siang atau malam wukuf itu? Siang hari. Siang hari. Kemudian juga ada amalan yang dikerjakan ketika sedang masuk pada 10 hari bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, yaitu melempar jumroh, ya, melempar jumroh Aqobah. Kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hadyu, ya, bagi yang menunaikan ibadah haji baik tamattu ataupun qiran. Kemudian juga tawaf ifadah dan tawaf sa'i. Ini amalan-amalan yang utama dan dikerjakan pada siang hari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian juga ada hadis-hadis lain atau ada dalil lain dari hadis Nabi SAW tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdalu fi hadhil ashrah. Mal amalu fi ayyamin afdalu fi hadhil ashrah. Qalu walal jihad. Qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu fi hadhil ashrah. Tidak ada amalan yang dikerjakan dalam hari-hari lebih utama dari amalan yang dikerjakan pada 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad, demikian juga jihad wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walal jihad, sampai pun jihad tidak bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja, kecuali
seseorang yang keluar dengan dirinya, ya, keluar dengan dirinya, wa malihi dan hartanya, falam yarji bisyai'in, dan tidak kembali dengan apapun. Artinya dia mati syahid. Ini keutamaan, ya, beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai pun jihad. Ya. Padahal kita tahu bahwa amalan jihad adalah merupakan dzarwatu sanamil Islam. Puncak amalan dalam kita berislam adalah jihad fisabilillah. Tentunya ini jihad yang benar nggih, Bu. Ampun ngantos ya putra-putra kita ya tergoda dengan amalan yang sering terjadi dan sering terdengar beritanya di Indonesia dengan kasus-kasus bom bunuh diri dengan alasan jihad fisabilillah. Ya, tentunya yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang sesuai dengan syariat Islam, yang dikomandani, yang dipimpin oleh kepala negara, ya, oleh kepala negara. Bukan perorangan untuk memimpin yang dinamakan jihad yang aslinya malah merupakan apa? Tindakan bunuh diri, ya. Tentang keutamaan jihad, ya, kita tahu bersama, ya. Di antara keutamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkumpul debunya orang yang berperang di jalan Allah dan asapnya neraka. Ini keutamaan jihad fisabilillah, diantaranya seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la ghadwatun fisabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh berangkat di pagi hari di jalan Allah atau kembali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan apa? Jihad fisabilillah. Terlebih lagi kalau orang yang sampai dikaruniai dengan mati syahid. Ya, keutamaan, ya, keutamanya sangat besar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid, orang yang mendapatkan syahadah di jalan Allah, dia akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama adalah yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Yang pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dia meninggal dunia langsung diampuni apa? Dosa-dosanya. Kemudian wa yura maq'aduhu minal jannah. Yang kedua, dia langsung diperlihatkan tempatnya di surga. Tempatnya di surga langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Kemudian yang berikutnya, wa yujaru min adzabil qabri. Dan dia akan diselamatkan dari azab kubur. Azab kubur. Kemudian selanjutnya wa ya'manu minal faza'il akbari. Ya, karena aman dari azab kubur, maka dia tidak merasakan kegundahan dan keresahan, kengerian yang ada pada peristiwa baik di kubur ataupun di padang mahsyar. Keutamaan berikutnya adalah wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Dan akan dipasangkan di kepalanya, kepala orang yang mati syahid ini, tajul waqar, mahkota kehormatan. Al yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu permatanya, ya, padahal di apa? Mahkota itu kan banyak permata nggih. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang lainnya lagi, wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Dinikahkan dengan berapa? 72 istri dari bidadari. Kemudian wa yasfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dan berikutnya adalah dia akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Niki Bu, keutamaan apa? Jihad fisabilillah dan
mati syahid. Nah, amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama atau seutama-utamanya amalan, ya, bahkan tidak ada yang melebihnya, tidak ada yang bisa mengunggulinya kecuali seseorang yang berangkat untuk jihad fisabilillah kemudian dia apa? Meninggal dunia, ya, artinya mati syahid. Kemudian berikutnya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashri fa aksiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmidi." Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk beramal saleh pada hari-hari itu dibandingkan dengan 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, fa'aksiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah untuk tahlil, ya, membaca banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil, ya. Ya. Kemudian juga takbir. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Kemudian juga di antara yang lainnya lagi adalah athar bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'id bin Jubair, beliau apabila masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Walladzi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjati limakan istima'i ummahatil ibadati fihi." Yang jelas bahwa sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena merupakan tempat berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Induk-induk ibadah. Apa itu? Wahyas shalah. Yaitu amalan salat, kemudian puasa, sedekah, dan haji. Ya. Ini semuanya adalah merupakan induknya ibadah. Dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Ya, adanya terjadi pada bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya, yang pertama tentunya adalah sholat. Ya, sholat. Artinya apa? Ya, kita disunahkan untuk bersegera mengerjakan sholat fardu. Ya, jangan menunda-nunda. Dan juga mengerjakan sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Karena itu adalah merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilaihi biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Thauban mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud." Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah satu kali
kecuali Allah akan angkat derajatmu satu tingkatan. Wa hatta anka biha khati'ah, dan akan Allah hapuskan darimu satu kesalahan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini amalan yang pertama, tentunya kita harus memperhatikan amalan sholat kita, ya, terlebih di bulan mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah asyam. Asyam yaitu puasa. Kenapa kok puasa masuk dalam kategori sebagai amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena tentunya puasa ini masuk dalam amalan saleh, ya. Amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Hanbadah bin Khalid bin Khalid an imraatihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian hari Asyura, yaitu puasa apa? Muharram, ya, 10 Muharram. Kemudian 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Tentang hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari tentang puasa 10 hari. Apa 10 hari di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, tentunya tidak 10 hari, ya, karena tanggal 10-nya apa? Hari Lebaran Idul Adha, ya. Kata beliau, annahu mustahabbun istihbaban sadida, bahwa puasa 10 hari di hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dianjurkan. Ya. Kemudian amalan yang berikutnya adalah takbir, tahlil dan tahmid. Karena riwayat yang datang dari hadis Ibnu Umar yang telah lewat, yang tadi telah kita baca, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'aktsiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka berbanyaklah untuk membaca tahlil, ya, takbir dan tahmid. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya, biasa keluar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ke pasar. Belanja apa shopping? Bukan belanja, bukan shopping, tapi apa? Takbir, ya. Yukabbirani. Beliau takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, sehingga orang-orang pun ikut takbir karena mendengar takbir Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Ini amalan yang dikerjakan oleh para sahabat, ya. Kalau sekarang takbir di pasar gimana, Bu? Wah, dikira orang, wah ini segera diantar ke Banyumas ini. Subhanallah, ya. Sudah menjadi perkara yang asing, padahal itu dahulu dikerjakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Bahkan juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika berada di Mina, ini tentunya di Mina, ya, mulai tanggal 8, ya. 8 itu hari Tarwiyah, ya, berangkat ke Mina. Dikatakan di sini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada hari-hari itu selalu membaca takbir. Ya, ketika di Mina, kemudian ketika selesai sholat, ya, maksudnya sholat fardu di sini. Kemudian ketika sedang berbaring di kasurnya, di tempat duduknya, bahkan ketika sedang jalan, ya. Ini biasa dikerjakan oleh beliau Abdullah bin Umar, bahkan bapaknya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga Abu Hurairah ridwanullah alaihim ajmain, ya.
Ya, tentang lafal takbir ini banyak ya, tapi semuanya adalah athar sahabat. Tidak ada yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya lafalnya adalah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar kabira. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar kabira. Kemudian lafal yang lain adalah yang biasa kita kumandangkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua kali takbir di depan. Ya, ada yang lafal lain dengan tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini memperbanyak takbir ketika apa? Di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah puasa hari Arafah, ya, puasa hari Arafah. Ini hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah ini, ibu-ibu dan akhwat fillah azakunallah, ini sangat ditekankan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, ya. Pahalanya sangat besar. Ketika orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji mereka wukuf di Arafah, maka orang-orang yang sedang tidak mengerjakan wukuf, yaitu yang berada atau tidak sedang menunaikan ibadah haji, maka disunahkan untuk puasa Arafah. Ya, puasa Arafah yaitu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah khusus tanggal 9 yang dinamakan dengan puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahtasibu 'ala Allah. Ya, saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffiras sanatal lati qablahu, agar puasa ini menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu, wassanatal lati ba'dahu, dan 1 tahun yang akan datang. Ya, 1 hari puasanya sangat besar apa? Keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Waduh, ini berarti cukup puasa Arafah saja nggih, mboten usah puasa Ramadan. Wah, ya. Terlebih puasa apa? 6 bulan ya. Itu kan sama dengan puasa 1 tahun nggih. Ampun ngaten. Sebab puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan. Ya, kalau tidak kita kerjakan malah menjadikan kita ya keluar dari ajaran Islam. Dan tentunya ya kita tahu fadilah puasa ya yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi puasa Arafah ini untuk memperbanyak pundi-pundi amalan kita ya. Persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang tentunya perlu dan butuh bekal yang sangat banyak ya. Karena kehidupan kita di dunia ini sangat singkat ya dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat-sangat lama ya, sehingga ibu-ibu dan akhwat fillah azakunallah ya, marilah ya kita memperbanyak amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan tentunya adalah amalan lain, diantaranya adalah berkurban ya, berkurban yang tentunya ini adalah merupakan amalan yang kenapa tidak disebutkan di sini? Ya karena berkurban itu tidak semua orang bisa mengerjakannya. Ya di sini yang disebutkan adalah yang bisa dikerjakan oleh kita semuanya. Sementara kalau berkurban ya tentunya ada lagi amalan yang lain lagi, haji ya, haji. Tapi karena itu tidak
semua kita bisa mengerjakan ya, karena mungkin butuh finansial yang cukup, ya, uang yang cukup, terlebih sekarang kalau secara perhitungan dikalkulasi itu ibadah haji itu sampai 94 juta ya. Kemudian untuk jamaah haji Indonesia diminta membayar 60%-nya saja, sementara sisanya dibayar oleh pemerintah. Ya enggak tahu bagaimana dapat untuk menggenapkan uang 94 juta itu ya. Pemerintah kita mengistilahkan sisanya itu dibayar dari optimalisasi biaya haji ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan dan beramal dengan amal-amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan datang, dan mudah-mudahan kita selalu diberi keikhlasan, keistiqomahan untuk selalu berjalan mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi kelonggaran, kekuatan serta kelapangan dan kemudahan untuk bisa mengerjakan amal ibadah lainnya, yaitu ibadah haji dan umroh di bulan Hijjah atau di bulan-bulan haji. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.